Jadi itu Allah, Pak. Makanya Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kembali kepada Al-Quran itu, coba, Allah belum pernah dan tidak pernah memerintahkan Nabiullah Musa alaihissalam untuk membunuh Fir'aun. Tidak pernah. Ya kan? Tokoh dolim sak dunia ini. Tidak pernah. Allah perintahkan Nabiullah Musa taat, istiqomah, berjuang. Ya kan? Siapa yang menghabisi Fir'aun? Allah. Begitu juga kita di Indonesia, umat Islam tetap atiullah wa atiur rasul. Istiqomah, berjuang. Yang nanti bagian yang menghancurkan tokoh-tokoh dolim di Indonesia ini siapa? Allah. Allah buktikan sebelum puncak 2024, 2022 sudah Allah hancurkan. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Ini tidak bisa tidur mereka, Pak. Tidak bisa tidur. Ini lewat Jenderal Sambo ini. Pintu masuknya lewat Jenderal Sambo. Contoh, Pak, kalau kita lihat, kalau kita setback, siapa yang membentuk Jenderal Sambo ini? Ternyata pada zamannya Pak Jenderal Tito Karnavian. Makanya pengamat-pengamat di Indonesia, Pak Tito ini punya 3 dosa. Dosa yang pertama, ya, yaitu dia membentuk Satgasus Merah Putih. Ini dosa yang pertama pada yang bentuk Jenderal Sambo ini, ya, yaitu Jenderal Tito Karnavian. Dosa yang kedua, mengalihkan, menyeret Polri tidak lagi sebagai wasit, tapi diseret oleh Jenderal Tito Karnavian sebagai pemain. Lah nek wasit diajak jadi pemain, kira-kira hancur, Pak, permainan itu. Sepak bola itu hancur wesan. Wasit diseret jadi pemain, ya rusak sudah, Pak. Ini dosa yang kedua Pak Tito Karnavian ini. Dosa yang ketiga yaitu apa, Pak? Pelanggaran HAM. Siapa? Contoh pembunuhan 800 lebih petugas KPPS. Itu Polri menyatakan tidak boleh ada otopsi. Siapa yang melakukan otopsi akan dikenai pidana. Ya kan? Akhirnya Ibu Dokter Ani Hasibuan, karena beliau terpanggil hati nuraninya, Pak. Iki manusia, ini bukan kucing. Ini manusia 800 lebih mati, Pak. Tidak boleh dilakukan penelitian oleh Polri. Siapa yang melakukan penelitian langsung penjara. Akhirnya Ibu Dokter Ani Hasibuan terpanggil hati nuraninya. Dia melakukan otopsi sembunyi-sembunyi. Akhirnya kena juga, Pak. Beliau langsung dikenai pidana 10 tahun penjara. Ibu Dokter Ani Hasibuan. Diam-diam dia melakukan otopsi sendiri. Dari sampel dari 800 lebih yang dibunuh itu petugas KPPS, akhirnya beliau mengatakan rata-rata itu pakai zat arsenik, Pak. Racun. Ketika saat petugas KPPS minum kopi atau minum teh. Nah, Bude ditanya, Bude, ini yang meninggal ini 800 lebih. Oh, itu biasa. Demokrasi. Ya Allah, sampai ini jamaah saya, Pak. Jamaah saya itu sampai protes. Ustaz, kok belum mati-mati sih, Ustaz? Akhirnya saya beritahu, Bu, kalau ndang mati, kita dapat ladang amal dari mana? Nah, ini ujian Allah, dimunculkan Bude. Dari situ kita bisa bangkit semangat kita, perjuangan kita. Dari situlah pahalanya.
Jadi wong-wong pinggiran itu Pak, kok ndang mati ngono Pak. Sampai seperti itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sampai akhirnya dosen-dosen Fakultas Hukum UB, beliau kan punya mahasiswa-mahasiswa yang sudah jadi orang Pak, di salah satunya di Ombudsman Jakarta. Cerita ternyata ada ketua KPU, ketua KPPS ini loh, petugas KPPS ini, ya kan, tugas KPPS. Dia diracun, tidak mati. Habis itu berita terakhir ditembak. Karena apa? Dia tidak mau disuap dengan fulus jutaan, tidak mau. Akhirnya dibunuh, tembak. Bahkan dari ombudsman, cerita ombudsman itu ada yang sudah di Bandara Soekarno-Hatta karena kena keracunan tadi, arsenik tadi. Dia mau berobat ke Kuala Lumpur, Malaysia. Dilarang oleh Polri, Pak. Pulang. Akhirnya meninggal di jalan. Astagfirullah. Ini dibangun teori tadi itu. Manusia itu adalah hewan. Inilah yang terjadi. Nah, akhirnya Allah membongkar, yang ditangkap berapa ini? 31 polisi. Ya kan? Yang status tersangka kalau tidak salah 4 termasuk Jenderal Sambo. 31 orang Pak, itu katanya ini pelanggaran kode etik. Coba loh Pak, 31 dianggap pelanggaran kode etik. Ini bukan pelanggaran kode etik ini Pak, ini gerombolan ini. Persekongkolan kejahatan ini sudah. Tapi masih disebut pelanggaran kode etik. Astagfirullah. Sampai Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional ikut-ikutan bohong Pak. Pakai narasi bohong. Nah, sementara ulama yang benar-benar melakukan seperti biasa check up, dituduh oleh Kapolres Bogor bohong, yaitu Habib Rizik Syihab. Padahal beliau check up di Rumah Sakit Umi Bogor, langsung dituduh oleh Kapolres Bogor ini kebohongan, masuk delik pidana. Akhirnya Habib Rizik kena delik pidana. Nah, siapa yang mati duluan? Kapolres Bogor mati duluan. Ini mubahalahnya, doanya ulama. Ulama itu dagingnya racun, Pak. Ulama itu dagingnya racun. Jangan semenang-menang kepada ulama. Akhirnya yang menuduh Habib Rizik bohong mati duluan, kena jantung, Pak. Ini sudah makarnya Allah. Hati-hati, ojo ngelamak karo ulama, iya kan? Kualat nanti. Bagaimana solusi syar'inya? Insya Allah bulan depan. Walah katanya. Bagaimana solusi syar'inya? Insya Allah bulan depan. Ini Pak. Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Pak Pano part kedua Pak. Insya Allah bulan depan, Ahad ketiga. Solusi syar'inya menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita kembalikan pada Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah longgar Pak. Lego. Hati ini, kolbu ini lego. Karena apa? Rasulullah memberikan wasiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum sayyaini lan tadilu ba'dahuma kitabullah was sunnatun nabi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan sesat. Artinya kalau tidak sesat, insya Allah selamat dunia dan akhirat, ya kan? Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada dua perkara, kitabullah was sunnatun nabi, Al-Quran dan sunnah Nabi. Insya Allah kita bahas
bulan depan. Sekian, kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.